Siang alengan, aku nau irisan tab. Halo, hasupa indah denganku itu channel Japer Manyan. Itah sinde itu akan menampayah tiga diskusi dan kekawalan utama bara grassroots dah masyarakat lembaga Indonesia Hebat Bersatu bara mantan Ketua Ombudsman RI Bang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Bang Toseng Asang di Umba kayak membahas masalah raperda perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah Hong di Provinsi Kalimantan Tengah TG kayak guru itah berkatingan Bapak Yetro Simon dan Bang Saprudin Pasaribu musisi kawakan dan seniman bara Kalimantan Tengah itah menyimak narai kuan hasil diskusi IK dan dotolah telah elah dibingat like, comment, subscribe untuk channel itu. Semoga raperda itu cepat ditetapkan menjadi perda dan disosialisasikan serta dilaksanakan oleh masyarakat kita untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Oke? Siapa Ya. masalah raperda perlindungan apa itu kemarin, Bang? Bangkit. Raperda tentang perlindungan dan pengakuan. Empat nongkrong lah. Ya, Ya, masyarakat. oke. Ya, Ya, ya. bahas apa nih? Bang, ini Bahas tentang ini. raperda Oh. itu. Oh iya, Iya, raperda. Bang Toseng kan ikut tuh Iya, iya. dalam apa pembahasan terkait Kebuka masker. perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Dayak di Aman ya, karena covid kalau kita nih. Aman ya. di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah kemarin juga ada beberapa dari akademisi kita Bang, kayak Bang John Rete, kayak Bang Insinyur Rijal. Rijal kan salah satu inisiator karena ini raperda ini kan raperda inisiatif tuh Bang. Iya, iya. Nah ada beberapa banyak hal. Nah sampai itu sudah lama lah diperjuangkan gitu kan. Nah ini saya lihat banyak juga sih kendala dan apa. Nah kebetulan nih Bang Toseng kan ikut membahas kemarin tuh. Iya, iya. Ikut membahas masalah kemarin itu kendalanya banyak sekali katanya Bang. Nah mungkin nah yang dari saya melihat ini ada pengaruhnya juga ini Bang. Iya. Dari redaksional tentang susunan sub item per item dari raperda ini yang kurang mengena kayaknya, kurang menyentuh dari akumulasi masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah karena ini kan terdiri 100 lebih sub-suku Ya, kita nih Bang. ya, Nah, mungkin Abang nih bisa jelaskan juga nih apa Oke. kendala awal kita ini. Baik, waktu itu kita diundang dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu untuk menyampaikan pandangan kita terkait dengan draft raperda yang disusun oleh teman-teman dari pihak akademisi. Yang pertama yang mungkin saya kemarin bahas itu atau kurang sependapat itu ada menyebut kata hukum. Kalau nggak salah waktu itu raperda perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Nah saya masih pandangan Kenapa jadi ada apa penolakan karena ada hukumnya nih Bang? Nah, jadi gini. Substansinya apa gitu kan? karena ini kan pandangan beda-beda ya. Kalau saya melihatnya, kalau dari sudut pandang saya, kalau bicara hukum, saya takutnya itu disalah tafsirkan atau diinterpretasikan oleh masyarakat seolah-olah dia juga jadi bisa penegak hukum nanti. Sementara itu Iya, kapasitasnya iya, ada lembaganya gitu loh. Biarkan aja bahasanya tuh tidak harus spesifik ada hukum, tetapi di dalam uraian di dalamnya diberikan kewenangan kepada kelembagaan, bisa diadi, bisa damang, mantir dan sebagainya. Berarti itu perlu dilakukan perbaikan lah. Kalau nggak salah sudah perbaikannya. Masih perbaikan sih. perbaikan. Nah itu, tapi saya tidak memaksakan diri. Iya. Kalau memang sudah ada bahasa yang mungkin menurut mereka teman-teman dari pihak akademisi itu sudah ideal bahasa itu ya monggo gitu. Nah yang berikutnya itu sangat urgent sekali karena beberapa kasus yang ada itu kan terjadi kesimpang siuran, baik itu pemahaman masyarakat di grassroots orang Dayak maupun di lingkungan investor terutama. Ya sih kalau saya sepakat kalau masalah hukumnya itu dihilangkan karena
kita ini kan terdiri dari Iya. ratusan subsuku, Bang. Subsuku, ya. Nah, ratusan subsuku yang hukum adatnya pun ada perbedaan Iya, gitu kan. iya. Nah, sekarang kita karena memang perdamaian Tumbang Ano itu bahasa persatuan kita adalah Iya. bahasa Dayak Ngaju, ya kan? Berarti hukum adat kita nih adalah akumulasi dari semua, Ya, kan ya, gitu. betul. Itu. Mungkin saya tambahkan begini, yang saya agak sedikit kurang pas di otak saya waktu itu karena hukum itu sebenarnya sudah tidak perlu kita tulis di dalam redaksional atau frikopnya, itu cukup dia mungkin Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Dayak. Nah, satu itu, yang kedua menghindari terjadi penafsiran Salah tafsir oleh masyarakat yang awam. Kan ada hukum, kan berarti kami diakui juga sebagai penegak hukum. Akhirnya nanti terjadi Semua peradilan ada jalanan loh. jalanan. Iya, itu satu nanti loh, saya berhak loh. Nah, semua nanti ormas-ormas mungkin juga dia sebagai ini kan juga Bertindak sebagai penegak hukum adat. Tapi juga. ini ujung-ujungnya nanti saling mengklaim. Iya, Nah, saya berhak gitu. perlu Nah, tapi pembahasan lebih yang lanjut. saya bilang tadi kembali kepada marwah bahwa dibentuknya Raperda ini ya betul-betul untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di daerah yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. Itu mungkin dari Bang Udin atau Anu bisa. Ya, saya sependapat sekali dengan bilang Pak Ketum tadi, artinya jangan, kalau bisa tidak usah memasukkan kata frasa hukum. Nanti bisa menimbulkan kerancuan dengan hukum positif yang ada. Dan juga di sini pelindungan dan pengakuan masyarakat adat Dayak ini, terutama yang kemarin terjadi sedikit kericuhan kan. Mungkin di sini bukan cuma orangnya, dan juga lingkungannya kan. Nah, artinya di sini dalam adat Dayak ini sudah ada mekanisme dalam menjaga hutan. Ya. Nah, secara secara turun-temurun bagaimana supaya tetap lestari. Termasuk pemetaannya, Bang, Nah, pemetaan kawasan ya, kawasan. adatnya. Kalau kawasan Biar adat jelas. itu mungkin kalau dulu dibatasi dengan sungai atau bukit kan. Nah, sekarang mungkin lebih dianukan lagi dengan spesifik dengan alat-alat yang memadai, Menyesuaikan keadaannya, dengan zamannya. ya lebih akurat gitu. Iya. Jadi saya sependapat sekali di sini. Memang saya dengar nih Bang Ikit ya, ada masih berlarut-larut ya. Mungkin Ya. Pak Ketua menjelaskan gimana kok Raperda ini setelah sekian tahun belum juga bisa difinalisasi. menjadi perda, ya? Apa mungkin yang bisa dijelaskan? Mungkin saya gini. Sebenarnya itu sudah pernah juga dulu sebelum zamannya Pak Sugianto, zaman Pak Teras juga. Masih sudah pernah digulirkan, ya, digulirkan. Hanya begini. Raperda inisiatif Ya, ini, Bang, ya. inilah yang saya bilang. Mungkin saya melihat kacamata di PRD. Ini kan fungsinya kan tadi ada 3 kan, legislasi, pengawasan dan anggaran. Nah, di legislasi ini kan mereka punya kewenangan untuk membentuk. Nah, tidak perlu lagi banyak terlalu perdebatan di situ. Ya. Kan sudah ada tim ahli. Iya. Mungkin mereka lebih banyak bertanya itu lebih kepada Ada tim ahli. ahlinya. Ya, benar. Tidak perlu dibawa ke oke lah itu kalau mekanisme. Berarti pansusnya harus Iya. melibatkan ya tim ahli. Saya melihat di sini ada juga keterlibatan tim ahli, tapi mungkin di pansus ini sendiri, Bang. Karena ya kita mengetahui juga bahwa jabatan DPRD ini kan 5 tahun nih. Ya. 5 tahun mungkin Ganti di orang. dewan itu juga berganti. Yang pansusnya Ya. berapa tahun, 2 tahun, ganti Ya. pansusnya orangnya, ganti. Nah, ini menjadi dilema dan hal yang cukup mengganggu untuk proses Lanjutan, Ya. penetapan Raperda ini menjadi perda gitu kan. Mungkin juga saya melihat kan masuklah mereka misalnya di pansus, Bang. Orang yang masuk di pansus ini tidak mengerti dan tidak paham bagaimana itu tentang hukum adat perlindungan dan masyarakat Ya. hukum adat itu sendiri. Betul. Saya melihat ini mungkin lebih banyak mereka ke perlindungan masyarakat adatnya. ya. Nah. Kenapa Bang Toseng tadi mungkin asumsi saya menghilangkan kata hukum itu karena sudah masuk terakumulasi di perlindungan itu Ya, tadi. perlindungan tadi. Nah, ini yang jadi dilema. Diterjemahkanlah Ada nggak, Bang? pasal aja. Ada tidak masuk di molornya Ya. Raperda ini ditetapkan menjadi Nah. perda karena perihal seperti itu. Ini menyangkut kepada karakter sih sebenarnya. Karakter SDM-nya anggota DPR. Kalau mereka ini serius, ini benar. Kemarin setelah pihak sudah ada uji kelayakan itu kan banyak mengundang para pihak nih. Ya. Iya. Nah, sudah berarti DPR tinggal
mematangkan yang mana yang kurang, tidak perlu yang detail membahas, tinggal mereka menambah beberapa item. Selesai itu, dan itu pun langsung dirapatkan untuk disahkan. Nah, satu, yang kedua, apakah ini menjadi memang budaya yang memang dipertahankan oleh anggota DPR? Maaf ya, Undang-Undang Indonesia ini kan undang-undang partisipasi namanya. Semua ingin berkontribusi mengisi di situ. Ada yang usul begini, akhirnya nih bawa supaya semua usul dan terpenuhi semuanya. Semua. Saya punya ide, Artinya tidak didahulukan dulu, kita sahkan dulu lah. Perda ini menjadi perda. Kalaupun nanti ada perubahan, ada perubahan, perbaikan segala macam, kan bisa dilakukan penurunan terhadap perda tersebut. Kan gitu ya. Nah, kan memungkinkan gitu Bang ya. Betul. Nah, kacamata saya dari ombudsman-nya begini. Inilah kelemahan kita di Undang-Undang Pelayanan Publik itu, ada 3 lembaga pengawasan di situ, eksternal ya, DPR, masyarakat, dan ombudsman. Nah, ini kan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, sedangkan masyarakat itu pengguna layanan. Makanya saya kurang sepakat kalau ada bahasa hukum tadi, karena mereka pengguna, otomatis dong hak-hak segala mereka dilindungi. Kalau mereka ada menyalahi aturan, itu kan ada namanya pembinaan dan perlindungan tadi, adalah pendampingan segala macam. Ya, pendampingan siapa? Ya kan ada segala damang, mantir, atau tokoh adat yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mendampingi masyarakat adat ketika mereka melanggar aturan. Nah itu, jadi tidak perlu harus kita buat bahasa hukum atau kata hukum itu, takutnya nanti kita terima. Yang kedua, pengguna layanan yang ini perlu harus perlindungan tadi, seperti mereka, mohon maaf ya, kekurang pahaman mereka terhadap hutan adat mungkin. Tiba-tiba mereka merambah hutan adat itu. Kan tidak boleh kan, aturan itu kan harus dijaga, dirawat kan. Tidak boleh seorang pun untuk menyalahgunakan atau mengambil, mengeksploitasi potensi yang ada di dalamnya. Nah, sudah dilindungi. Kita dilindungi tadi. Artinya, nah kalau hutan adatnya juga kan mungkin ada disebutkan di dalam perda itu juga. Ada. Termasuk situ kan kelembagaan memperkuat lagi kelembagaan adat seperti Diadi, Damang, Mantir, atau apapun sebutannya di masing-masing wilayah kan tidak sama nih. Nah, yang terakhir adalah juga Damang, Mantir itu pejabat publik. Kenapa disebut pejabat publik? Karena mereka spesialisnya, kerjaannya itu. Yang kedua lagi, sebagian anggarannya pun dikucurkan dari APBD. Itu kalau dari bahasa dari kacamata ombudsman waktu saya di ombudsman. Dan mereka harus dilindungi betul-betul, dijaga loh. Kalau kita ya gini, memotong abang ngomong, kayak kan dari masyarakat biasa nih. Jadi saya lihat perkembangan yang selama ini terjadi di masyarakat kita ini, khususnya di Palangkaraya lah, Bang Udin lah, Bang Kit, ini banyak sekali kayaknya orang-orang ya, saya nggak nuduh siapa-siapa, kesalahpahaman kita tentang penafsiran ini, sehingga kan dia ini menjadi opini yang beredar. Nah, sehingga kayak bola salju ini, harusnya apa yang bilang Bang Toseng tadi, pemangku adat seperti Damang, Mantir itu, mereka itu kan orang-orang pejabat publik. Nah, itu sebenarnya ada ramuan atau penguatan supaya dalam perlindungan dan pengakuan itu nanti jelas. Nah, sehingga tidak lagi muncul salah tafsir. Ada peradilan jalanan itu tadi. Nah, itu yang saya juga bingung itu. Nah, ini apa? Salah satu juga kenapa menyangkut ke peradilan jalanan, peradilan adat jalanan tadi. Nah, saya ada melihat ini dinamika ini yang terjadi. Artinya kan Raperda tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Itu sudah ada yang mengejawantahkan dan melakukan penerapan secara tersendiri. Secara tersendiri. Padahal di dalam secara substansi dan aturan peraturan hukum kita sudah jelas itu belum ditetapkan dan belum diberlakukan, ditetapkan menjadi perda dan belum bisa diberlakukan. Tapi ada orang yang mohon maaf, ujuk-ujuk menyatakan bahwa ini sudah berlaku gitu, sehingga ada salah pemahaman Bang. Dan gimana itu? Bisa nggak seperti itu? Ya karena kita baca ini kan masih raperda ya, rancangan. Nah, ini seperti bilang ketok palu kalau raperda rencana kan. Dan juga mungkin ini molor tadi mungkin dibilang Bang Toseng tadi, salah satunya mungkin ya bukan kita meremehkan SDM, karena mungkin pergantian kan. Jadi keberlanjutan dari pembahasan ini mungkin agak sendat. Padahal sebenarnya
siapapun yang jadi anggota dewan menurut saya ya, artinya tetap kepada ke tenaga ahli tadi Iya. dan juga akademisi, dan juga jangan lupakan juga unsur dari masyarakat. Iya. Dan mungkin sudah dilakukan kan? Sudah. dilakukan. Kemudian gimana kalau artinya ini kan sudah ada perbaikan dan Ya. sebagainya, Bang? Bang, ya terus sudah ada perbaikan dan sebagainya. Untuk mendekati sempurna ini kan belum nih. Ya. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin untuk mendekati sempurna. Nah, tapi kalau ini pemahaman saya, ini sudah sekian persen, anggap aja 80%. Ya. Raperda ini dilakukan perbaikan dan sebagainya. Gimana? Paling tidak sahkan dulu lah menjadi perda. Sahkan dulu menjadi perda sehingga ini tidak menjadi bola salju. Kalau bahasa Dayak Mandan itu snowball. Snowball. Nah, sehingga tidak menjadi snowball dan menjadi kerancuan pemahaman di masyarakat Dayak kita. Dengan masyarakat kan Tetapkan dulu itu sehingga pergantian anggota dewan yang masuk ke dalam pansus pembahasan perda itu tidak menjadi kendala. acuannya sudah ada. Ya, nanti ketika ada masukan dan sebagainya kan diberikan masukan dan sebagainya ya oleh Komisi Pemerhati. Nah, saya setuju apa yang disampaikan Ingkit. Masalahnya gini, karena ini sudah euforia tentang budaya Dayak ini kan adatnya luar biasa lah. Kita lihat mungkin di besok sudah viral, dari ormas-ormas ini sudah membentuk kekuatan. Nah, ini yang saya takutkan itu tadi. Ketika perda ini atau undang-undangnya belum disahkan, mereka akan menafsirkan undang-undang yang ada bersentuhan berkaitan dengan adat tadi, kayak umpama kehutanan ya. Kehutanan ada itu berbunyi tentang perlindungan masyarakat adat. Tapi kan tidak secara spesifik dia menjelaskan ABCD-nya. Begitu juga lingkungan hidup. Hampir semua undang-undang itu ada menyebutkan, memberikan perlindungan kepada masyarakat atau masyarakat adat. Nah, ini yang kita takutkan, kan banyak bicara gini, mohon maaf. Termasuk orang-orang yang sudah memiliki titel S3 lah kadang-kadang selalu bicara, kan Undang-Undang Dasar 1945 sudah betul. Tidak salah, tapi itu kan fondasinya. Nah, tidak mengatur secara substansi hak dan kewenangan itu kelirunya. Nanti kita kalau semua mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau kepada undang-undang di instansi terkait, jadi barbar semua. Nanti saya mengacu kepada undang-undang ini loh, kamu undang-undang sana, bak, selesai dah. Rami, pokoknya urusan tanah itu pasti ada yang meninggal, pasti ada di korban. Begitu juga apalagi masalah adat ini bukan masalah sepele. Ya, sepele, tapi dia mempertahankan harga dirinya. Itu yang bahaya. Orang Dayak ini kan terkenal dengan mempertahankan harga diri dia, ketimbang dengan dia perlu dengan uang. Apapun saya akan pertaruhkan. Ini yang saya bilang ketakutan tadi apabila Raperda atau undang-undang ini tidak segera disahkan. Terus yang kedua, kenapa kita juga sebagai orang pemerhati pelayanan publik selalu berbicara untuk lebih kepada adanya diskresi di kabupaten kota. Diskresi ini kan Bupati, kalau memang PR-nya mungkin belum lamban, dia harus membuat paling tidak perbuknya untuk paling tidak membuat satu ketentuan yang bisa menjaga kondusivitas kalau paling tidak, pemahaman dan itu sosialisasi. Nah, yang terakhir adalah selain di PR juga ini kan ada di setiap kabupaten kota itu kan atau di provinsi itu kan ada bagian hukumnya. Nah, bagian hukum ini juga salah satu fungsi tugasnya mensosialisasikan program itu tadi. Sebelum ini jadi perda ini belum disahkan, paling tidak mereka tetap mengacu kepada undang-undang yang melekat di pemerintahan. Kami masih bisa mengacu kepada undang-undang pemerintahan, itu undang-undang apa yang masih bisa ada relevansinya dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat tadi sebelum itu disahkan. Ini menghindari terjadinya kegaduhan di lapangan. Jadi kalau bisa kita ambil konklusi ya dari obrolan kita pada siang hari ini, kalau saya tangkap dari Bang Toseng, Mbak Ingkit juga Bang Yetro, artinya raperda ini sudah relatif siap ya? Siap. Mungkin seperti bilang Pak Toseng tadi perlu lagi mungkin finalisasi ya, untuk menambah perbaikan di beberapa item. Tapi harus ada target, misalnya dalam karena ini berkaitan dengan anggota dewan kan, DPRD harusnya dalam masa kerja anggota dewan saat ini harus sudah dituntaskan kan. Menjadi perda kan? Ya, saya ada usul. Apalagi pemerintah daerah sangat mendukung pemerintahannya Pak Hadi Sugianto Sabran ini kan. Nah, ini didukung juga Pak Agustian sebagai Ketua Dewan Adat Dayak. Kemarin
Ya, ada. supaya mau mengingatkan agar ini segera diperdakan, Ya, dituntaskan. Ya. Oh ya, ini saya lupa. Kemarin kan saya jadi moderator tuh terkait ada BIMTEK Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Sekalteng ya. Ya. Nah di situ memang keluh kesah mereka itu terkait dengan regulasi itu yang belum Iya. disadap. Dan juga Mungkin tuh banyak regulasi tambahan. iya. Nah, ini yang saya bilang tadi di PRD, tolong saya menghimbau, ini janganlah kita mengkebiri Raperda ini sehingga ini jadi molor kan. Oke, mereka punya ide gagasan yang berbeda-beda, tapi esensinya yang sudah dirumuskan oleh tim ahli tadi atau tim pekaji tadi, mereka orang akademisi, paling tidak mereka mungkin meredaksionalnya aja yang mereka koreksi, yang lainnya nanti mungkin menyusul. Saya sepakat tadi itu kan bisa kalau bahasa kita itu kan ada namanya adendum kan, adendum kan, atau perbaikan. Ya nanti berjalan dulu sambil melihat perkembangan. Nah baru nanti diperbaiki atau adendum perda tadi, sehingga itu kan tidak akan mungkin manusia ini sempurna dulu kan kalau tidak dia melaksanakan kan, pasti melalui. Ini Bang Toseng, menarik sekali nih. Ini ada nggak uji publik terhadap perda ini sudah dilakukan? Sebelumnya kan sudah nih. Jadi uji publik itu sebenarnya banyak penafsiran yang mungkin macam-macam ya. Ada yang uji publik secara